Debat pemilihan kepala daerah tinggal hitungan hari. 3 pasangan calon Pilgub Jakarta pun sudah menebar janji di masa kampanye demi memikat hati calon pemilih. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil misalnya, ia mengaku akan membawa debat dalam suasana santai. Tantangan debat itu kan gini, ingin idenya banyak disampaikan, kan waktunya pendek. Jadi kami sebenarnya bukan soal idenya, berlatih public speaking, gak terlalu tegang, bikin ceria, tapi waktunya pendek, gimana caranya? Jadi kami juga lagi latihan banyak berpantun, salah satunya biar debatnya nggak terlalu tegang. Calon Gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun nampaknya masih akan mempertajam materi debat dengan kartu Jakarta Amannya. Ia berjanji dengan kartu Jakarta Aman, semua fasilitas warga terkoneksi dalam satu kartu. Jakartaku Aman. Itu kenapa Pak? Jakartaku Aman Pak? Boleh dijabarin Jakartaku Aman akan menjadi kartu yang menyatukan semua kartu-kartu yang diberikan sebagai fasilitas kepada masing-masing bidang. KJP, kartu lansia, kartu Jakarta Keliling, dan fasilitas lainnya sesuai dengan klasifikasinya. Agar supaya apa? Jangan lagi ada terjadi perubahan data seperti yang dirasakan selama ini. Sudah dapat tiba-tiba hilang. Artinya tidak aman data. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung lain lagi. Ia justru tak akan menawarkan program yang terlalu tinggi kepada warga. Saya dan Bang Dul sudah mempersiapkan diri. Kenapa kemudian untuk substansi dan materi tentang debat yang tanggal 6 saya juga sedikit-sedikit kan sudah mulai kami sosialisasikan. Karena sekali lagi saya tidak akan menawarkan sesuatu yang terlalu tinggi tapi tidak bisa didiskusi. Saya lebih memilih apa yang bisa dilakukan secara langsung dan manfaatnya itu bisa dirasakan dalam 5 tahun periode kepemimpinan. Debat perdana Pilgub Jakarta akan digelar pada hari Minggu 6 Oktober nanti. Ketiga pasangan akan berdebat dengan total durasi 150 menit. Nantinya, debat akan menghadirkan 7 panelis yang akan memperdalam gagasan berdasarkan tema debat. Adu gagasan dalam debat tentu ditunggu publik Jakarta. Tawaran solusi diharapkan jadi menu utama yang ditawarkan para kandidat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, debat perdana Pilkada Jakarta akan dilakukan pada Minggu 6 Oktober, artinya 3 hari lagi. Ketiga paslon akan menghadirkan adu gagasan yang sengit atau justru bakal main aman. Seberapa besar juga dampak elektoral usai penampilan debat perdana pada hari Minggu nanti? Sore hari ini kita bahas bersama dengan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore Mas Burhan, terima kasih sudah meluangkan waktu di rumah Pilkada. Mas, ini kalau kita lihat debat perdana kan tinggal 3 hari lagi nih. Minggu besok bakalan sengit, adu gagasan, kemudian juga adu-adu program begitu ya, atau sebenarnya bakalan lebih main aman ketiganya nih? Pertama, kita lihat tidak ada calon incumbent yang maju lagi. Biasanya di Jakarta yang membuat seksi secara politik sekaligus meramaikan kontestasi elektoral adalah adanya calon incumbent dan munculnya calon penantang. 2011 misalnya incumbentnya adalah Ahok, lawannya Anies dan AHY. Kemudian 2012 incumbentnya adalah Fauzi Bowo, sementara penantang kuatnya itu ada Joko Widodo. Selain juga ada Faisal Basri, Alex Nurdin dan seterusnya. Nah, kali ini nggak ada calon incumbent orang baru semua ya. Itu dia, Anies Baswedan yang kita tahu cukup tinggi elektabilitasnya dan approval ratingnya. Gagal maju. Waktu menjadi Gubernur DKI gagal maju. Kemudian penantang kuatnya Ahok yang kita harapkan terjadi rematch. Tidak dipilih. Antara dua nama besar ini gagal juga diajukan oleh PD Perjuangan. Jadi terus terang pilkada kali ini tuh anti klimaks. Dilihat dari sisi calon yang maju. Dan kebetulan kalau kita lihat Maidop, isu-isu yang sudah dimunculkan terutama ketika ketiga paslon ini sudah ditetapkan oleh KPUD itu juga tidak terlalu nendang. Jadi isu-isunya itu anyep-anyep aja. Nah, saya berharap betul ya pilkada pada debat pertama nanti hari Minggu itu berhasil menaikkan tensi
ya kontestasi antar ketiga calon. Jadi kita minta ketiganya untuk belak-belakan menawarkan program terbaik yang mereka punya. Dan itu yang saya bisa harapkan, karena sejauh ini kita hanya mendengar sepotong-potong. Misalnya program mobil curhat yang diajukan oleh RK, ada juga statement tentang apartemen ngangkang gitu ya. Kemudian juga ada kartu aman. Program CCTV juga ya dari Pramono Rano ya. Jadi belum terintegrasi ya. Belum ada yang populis begitu ya? Belum ada program populis yang kemudian catchy gitu kepada publik? Dan ini juga bukan sekedar tidak ada yang populis, tidak di-package secara baik sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta. Jadi kita tanya kepada warga Jakarta, masalah mendesak yang sekarang dirasa krusial untuk segera diatasi oleh calon gubernur itu ada, yang pertama itu masalah meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok. Itu artinya ada persoalan baru yang sebelumnya itu biasanya macet, banjir. Sekarang top 2 itu berkaitan dengan isu ekonomi. Ya, yang kedua adalah penyediaan lapangan pekerjaan karena meningkatnya informasi pekerjaan, pengangguran akibat PHK, efek pandemi yang belum tuntas. Dua isu yang pertama itu masalah ekonomi, baru kemudian masalah kemacetan dan banjir. Nomor 5 penanganan masalah sampah. Jadi isu urban, banjir, macet, sampah itu tidak lagi belum ada yang menyentuh ke arah sana ya berarti ya. Terutama yang pertama dan kedua yang belum banyak yang menyentuh. Kalau isu kemacetan sudah ada beberapa yang menyentuh, tetapi jangan lupa menurut banyak pakar kemacetan di Jakarta relatif berkurang. Justru yang paling tinggi di mata warga untuk segera diatasi itu belum banyak disentuh oleh para calon gubernur. Jadi kita pengen dengar proposal mereka berkaitan dengan penanganan isu ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang. Proposal penanganan isu ekonomi jangka pendek dan juga jangka panjang. Tapi kalau misalnya kita lihat juga sebenarnya ya warga Jakarta atau pemilih Jakarta kan ini lebih realistis begitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa survei memilih berdasarkan ide gagasan yang kemudian bisa terlihat dari debat yang akan berlangsung 3 hari lagi. Tapi kalau misalnya dilihat nih sampai dengan hari ini dari mulai kampanye hari pertama berarti belum ada pasangan yang benar-benar gigit lah gitu programnya masuk ke hal-hal ini yang paling berhubungan dengan publik begitu ya. Ya, sejauh ini masih sangat sporadis ya isu-isu yang diajukan oleh para calon gubernur, dan kita belum tahu misalnya blueprint visi misi yang lebih lengkap. Mungkin sudah mereka siapkan, tetapi belum dikomunikasikan secara baik kepada warga Jakarta. Nah, yang berikutnya yang menurut saya krusial adalah debat ini kan dilakukan dalam masa kampanye yang pendek. Jangan lupa. Pilkadanya itu sebentar dibanding dengan waktu kampanye sebelum-sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kampanye cukup lama. Sekarang kampanye kurang dari 2 bulan. Tanggal 27 November itu sudah pilkada. Artinya para calon itu dipaksa untuk langsung gaspol. Nah, yang terjadi sekarang itu kan sepertinya belum terlihat. Ya, jadi masih sangat karikatif, dan karenanya debat hari Minggu ini itu berfungsi untuk memanaskan mesin dan sekaligus isu. Dan ini penting kalau kita mengacu pada pengalaman sebelumnya secara elektoral, debat punya dampak luar biasa di Jakarta dibanding debat-debat calon kepala daerah di tempat lain. Oke, Anda ini kan penyelenggara sepertinya memberikan waktu yang sangat singkat ya, sangat padat untuk nanti masing-masing peserta bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya dengan kampanye yang sangat singkat, kemudian juga 3 kali debat, kampanye juga belum ada yang kemudian mentereng lah program-program dari 3 pasangan calon. Anda lihat ini masih terlalu santai dengan jangka waktu yang singkat ini karena nggak sampai 2 bulan lagi sebenarnya kita sudah masuk pencoblosan begitu ya? Iya, jadi masih sangat santai. Nah, tetapi lagi-lagi dibanding wilayah lain, Jakarta masih lebih baik ya, muncul perdebatan terkait dengan isu-isu meskipun masih sporadis, dan mungkin atensi secara nasional juga masih terbetot ke Jakarta, meskipun overall tetap dibanding dengan pilkada Jakarta sebelumnya itu masih belum ada apa-apanya. Di pilkada sebelumnya luar biasa kan tensi isunya ya. Jadi pilkada 2017 itu pilkada dengan rasa pilpres. Ya, dan untuk kali ini kan belum terlihat karena tadi selain nama-nama calon kuat faktor paslon ya, suara,
Yang kedua, nama-nama calon ini betul-betul sulit untuk dipetakan apakah ini bagian dari petahana atau tidak kan. Misalnya Ridwan Kamil bukan petahana, tetapi diusung oleh partai-partai pemerintah termasuk Pak Prabowo Gibran. Jadi ada nuansa petahana di situ karena bagian dari representasi pemerintah pusat. Tapi saat yang sama, PDI Perjuangan sebagai representasi oposisi itu menawarkan Mas Pram yang kita tahu orang yang paling dekat jaraknya dengan Pak Jokowi, Pak Jokowi, juga oke. koleganya Pak Prabowo. Jadi ada semacam kekikukan gitu ya untuk saling mengkritik atau menyerang. Karena dua-duanya bagian dari pemerintahan sekarang. Dan jangan-jangan PDI Perjuangan juga masuk dalam koalisi Pak Prabowo ke depan. Masih Jadi ditunggu. itu yang membuat suasananya itu menjadi kurang seru ya. Oke, Betul. Mas Burhan, tadi kan kita sempat, Mas Burhan juga tadi sempat menyinggung ya, dampak dari debat perdana hari Minggu besok sebenarnya cukup besar ya untuk bisa menaikkan elektoral masing-masing calon menurut Anda. Atau sebenarnya justru karena dampaknya besar, kemudian masing-masing paslon ini main aman untuk mencegah blunder? Justru kalau untuk Mas Pram atau Dharma ya, itu harus lebih agresif dalam menyerang. Karena keduanya kan masih tertinggal dalam survei-survei. Jadi sementara waktu kampanye juga tidak panjang, ya, jadi harus memanfaatkan momentum seperti debat yang relatif diikuti oleh warga Jakarta. Jadi kalau misalnya main terlalu aman, justru malah berbahaya karena mereka tidak punya waktu untuk mengejar ketertinggalan. Jadi artinya memang momentum ini patut untuk digunakan meskipun hati-hati ya, takut blunder gitu yang kemudian akan mengoreksi elektoral masing-masing calon menurut Anda? Iya, kalau main aman menurut saya mungkin tepat buat calon seperti Ridwan Kamil ya. Karena beliau elektabilitasnya masih di peringkat pertama. Tetapi untuk Mas Pram yang masih tertinggal, apalagi Dharma Pangrekun, justru harus lebih aktif dalam menjemput bola, terutama isu-isu yang akan diangkat dalam debat nanti. Ya. Nah, sementara Kang Ridwan sendiri kan elektabilitasnya juga tidak cukup aman untuk menang satu putaran. Jangan lupa loh ya, debat pilkada di DKI Jakarta itu untuk menang satu putaran minimal 50%. 50%, oke. Nah, kalau misalnya melihat angka-angka sekarang, itu kan bisa aman, bisa tidak. Dan kalau misalnya tren elektabilitas Mas Pram terus naik, itu kabar buruk juga buat Ridwan Kamil, dan karenanya debat menjadi penentu. Jadi pertama adalah warga Jakarta relatif lebih rasional, tingkat pendidikan dan eksposur media dan informasi lebih baik ketimbang tempat lain, otomatis debat lebih punya efek ketimbang debat calon kepala daerah di tempat lain. Yang kedua, secara geografis Jakarta itu lebih kecil. Jadi kalau misalnya kampanye, canvassing, reach out the voters, itu efeknya lebih terasa ketimbang misalnya kampanye di Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi di provinsi-provinsi yang luas geografis dan sulit seperti di Papua maupun di Maluku. Itu efek kampanye 1 bulan terakhir itu kurang terasa. Tapi kalau di Jakarta sangat terasa. Ini saya kasih contoh misalnya ya soal debat. 2017 itu Anies debat pertama masih di peringkat ketiga. Elektabilitas pertama paling tinggi saat itu dipegang oleh Ahok, kedua AHY, ketiga baru Anies Baswedan. Tapi ketika Anies performa dalam debatnya di persepsi paling positif dibanding yang lain, Anies mulai menyalip, berada di peringkat kedua di bulan Desember 2016. Dan setelah itu ya dia menyalip Ahok, jadi the rest is history setelah performanya yang sangat meyakinkan dalam debat. Nah, artinya kalau misalnya debat nanti hari Minggu, Ridwan Kamil tidak mampu menunjukkan bahwa beliau qualified, capable, ya bukan tidak mungkin apa yang sekarang dia nikmati unggul signifikan dibanding yang lain. Elektoralnya bisa tergerus begitu ya. Terutama oleh Pramono Anung ya, yang relatif punya potensi untuk mendekati elektabilitas RK. Kalau gitu Mas Burhan, apa yang harus dilakukan 3 paslon pada saat debat 3 hari lagi untuk bisa mempengaruhi swing voters dan juga undecided voters yang sudah tergambar dalam beberapa survei? Yang pasti segmen pemilih rasional di Jakarta lebih besar dibanding provinsi lain. Dan karenanya pendekatan rasional termasuk menyajikan visi misi blueprint yang tegas terkait dengan apa yang mau dilakukan,
kalau ketiga paslon terpilih sebagai orang nomor satu di Jakarta itu harus disampaikan secara lengkap, secara baik, dan secara meyakinkan dalam debat maupun dalam sosialisasi luar ruang. Jadi pemilih harus tahu apa yang mau mereka lakukan kalau masing-masing terpilih sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Nah, dan itu harus dimanfaatkan karena lagi-lagi waktu kampanye tidak panjang dan debat adalah event dalam kampanye yang tingkat reach out-nya, exposure-nya itu relatif paling tinggi dibanding event yang lain. Jadi misalnya dalam pengalaman kami di 2017, warga Jakarta yang nonton debat itu kisaran 60-70%. Itu tinggi sekali. Nah, sementara kalau di provinsi-provinsi lain itu di bawah 40% yang nonton debat calon gubernur. Di Jakarta 2 kali lipat. Artinya debat matters di Jakarta. Dan karenanya setiap calon harus menyiapkan secara baik dalam rangka untuk menarik perhatian pemilih di Jakarta. Debat berpengaruh ya di Jakarta. Jadi terakhir nih, kalau misalnya ada tim ses juga yang sekarang lagi nonton Rumah Pilkada nih, 3 pasangan calon ini nanti di debat perdana harusnya bisa lebih gigit dengan adu gagasan, kemudian atau sebenarnya adu gimmick saja kalau misalnya mau menangkap hati dari pemilih nanti yang ada di Jakarta. Seperti debat yang sudah ya. Karena pertama gagasan penting terutama buat warga Jakarta yang rasional. Tetapi jangan lupa dalam politik elektoral, gagasan kalau tidak di-package, tidak dibungkus secara baik melalui gimmick yang menarik, itu gagasan tadi juga tidak nyampai ke pemilih. Jangan lupa meskipun tingkat pendidikan di Jakarta lebih baik ketimbang nasional, masih banyak juga segmen berpendidikan menengah ke bawah. Dan itu perlu gimmick-gimmick yang menarik agar pesan kampanye yang dibawa oleh ketiga paslon itu nyampe ke seluruh segmen masyarakat. Jadi saya tidak ingin memisahkan antara substansi gagasan dengan gimmick, karena secara faktual dua-duanya penting buat menarik perhatian warga Jakarta. Jadi gimmick itu masih lumrah kalau memang ide dan gagasan yang membungkus gimmick tersebut juga bagus begitu ya. Jadi ini patut ditunggu debat perdana nanti di Pilkada Jakarta, apakah benar-benar nanti bisa mengubah elektoral atau nilai elektoral dari 3 pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Burhan, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Sehat selalu Mas Burhan. Terima kasih Benop.